Anak istrinya Nabi Nuh gak ngikut Nabi Nuh. Ketika peristiwa banjir bandang, lihat Nabi Nuh udah ajak, ayo naik ke kapal. Anak istrinya gak ngikut Nabi Nuh. Mereka mengingkari Nabi Nuh, malah naik ke atas gunung. Ayo, habis begitu. Yang ikut Nabi Nuh bisa dihitung, gak banyak, umurnya panjang, tapi yang ikut cuma puluhan. Ini Nabi Nuh. Nah, kalau pengen dibandingkan dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad ini meninggalnya umurnya sama rata-rata kayak kita. Umurnya gak panjang. Tapi lihat, hari demi hari, era demi era, zaman demi zaman, terus berkumpul umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bertambah, dan hari ini kita ini hanya 0,1%-nya aja dari umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ini umatnya Nabi ini, umat Nabi Muhammad ini umat yang berbeda dengan umat yang lain. Bayangin tuh, kalau ada satu pendosa, jadi ada satu riwayat nanti di hari kiamat itu, di yaumil akhir, ada satu pendosa, dosanya banyak, datang kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, wahai Nabi, mintakanlah ampunan kepada kami ini orang-orang pendosa kepada Allah. Minta ampunan kepada Allah untuk kami. Nabi Adam bilang, nafsi, nafsi, urusan saya, urusan kamu, urusan kamu. Istilahnya kalau kita punya dosa, kita tanggung sendiri begitu. Ini Nabi Adam. Datang lagi kepada Nabi Nuh, jawabannya sama, nafsi, nafsi, urusan saya, urusan kamu, urusan kamu. Datang lagi kepada Nabi Musa, datang lagi kepada Nabi Ibrahim Al-Khalil, datang lagi kepada Nabi Ismail, datang lagi kepada Nabi Isa. Jawabannya semua sama. Urusan kamu, urusan saya, urusan saya. Tapi di situ ada nabi yang berbeda dengan nabi yang lain. Dan nabi ini bukan pendosa ini yang menghampiri nabi, tapi nabi ini yang menghampiri pendosa ini, mengatakan analaha. Kamu ini milik saya, dan saya ini akan memberikan kepadamu syafaat. Nah, ini kemuliaan umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditolong langsung sama Nabi. Bayangin tuh, ditolongnya sama manusia yang paling sempurna. Kalau mau dibilang paling ganteng, paling ganteng. Tuh ibu-ibu paling senang kalau ganteng kan? Ya. Nabi Muhammad paling ganteng, lebih dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh ganteng. Tapi kalau pengen dibandingkan dengan Nabi Muhammad, berkali-kali lipat Nabi Muhammad lebih ganteng. Jangankan dari gantengnya beliau, dari budi pekertinya beliau, orang udah jatuh cinta sama beliau. Ngelihat dari jauh, akhlaknya, budi pekertinya beliau. Tadi ada orang-orang yang tadinya benci sama Rasulullah, tiba-tiba menjadi sahabatnya Nabi. Itu baru ngelihat akhlaknya Nabi. Gimana ngelihat wajahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Kita sebagai umat Nabi ini luar biasa. Alhamdulillah. Dan juga hari ini sama-sama kita berkumpul di bulan Sya'ban. Ini bulannya Nabi Muhammad. Semua kebaikan-kebaikan diangkat sama Allah. Amin. Ya, kemarin di bulan Rejab banyak baca Al-Quran. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Luar biasa, saya senang banget ya. Ini tinggal di Hong Kong tapi luar biasa, alhamdulillah masih bisa baca Al-Quran. Sedekahnya juga jangan lupa, ya sedekahnya jangan lupa, masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Kemarin di bulan Rejab ini Allah Ta'ala melipat gandakan semuanya, kebaikan maupun juga keburukan. Jadi kalau orang melakukan kebaikan di bulan Rejab, satu kebaikan dihitungnya itu dikali-kali lipat gandakan. Kalau orang maksiat di bulan Rejab juga sama dilipat gandakan keburukannya. Nah, ini di bulan Rejab. Sekarang di bulan Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban ini diangkat semua kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat sama Allah. Ini fulan bin fulan, masya Allah, lebih banyak ngajinya dibandingkan nonton sinetron. Lebih banyak ngajinya dibanding nonton FTV. Nonton FTV-nya apa? Azab. Kian Santang. Kian Santang, waduh. Jangan, saya yang tanggung jawab nanti. Aduh. Iya. Terbang boleh nanti, insya Allah saya tunjukin ya. Aduh, saya juga bingung itu kok saya bisa ya. Itu dulu bisa, asli kok nggak bisa. Ya.
Ternyata pakai tali ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Tadi di laut saya pengen nyoba jalan di atas air. Gak bisa, saya gak yakin ya. Alhamdulillah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Di bulan Sya'ban ini luar biasa. Dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan syahrul Rajab syahrullah. Bulan Rajab bulannya Allah. Syahrul Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan suci Ramadan bulan umat saya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama memberikan contoh pada kita, contoh gampangnya diilustrasikan. Rajab ini seperti orang yang menanam pohon, baru nanam bibitnya di bulan Rajab. Ketika sampai di bulan Sya'ban, tanaman tadi tumbuh menjadi pohon. Ketika sampai di bulan Ramadan, pohon yang tadi sudah tumbuh menghasilkan buah. Nah, buah ini dianggap seperti apa? Seperti pahala-pahala yang kita lakukan di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban. Nah, ini ilustrasi dari ulama gampangnya. Kenapa dikatakan syahri, bulannya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad juga berpuasa di bulan ini, di bulan Sya'ban. Lalu juga di bulan ini turun satu ayat. Nah, ini fadilahnya. Turun satu ayat yang masyhur, yang sama-sama kita kenal. Tadi mungkin dibaca juga dalam maulid. Kita baca satu ayat yang luar biasa, ayat yang sama-sama kita kenal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ayat ini turun di bulan Sya'ban. Gimana? Ayat ini turun di bulan Sya'ban, maka fadilahnya adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita udah baca berapa sholawat, bayangin tuh. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bersholawat kepadaku sekali, maka akan dibalas kepadanya 10 kali. Dibalas langsung. Dalam riwayat lain, malaikat yang akan menjawab salam tersebut. Maka subhanallah, sholawat ini amalan yang paling terampuh, amalan yang paling luar biasa, gak bakalan tertolak. Kita sholawat sengaja maupun tidak sengaja diterima. Itu sholawat. Mau secara kita dalam hati kita, oh ini secara ini kayak gini, atau lagi santai, gak menjadi masalah, diterima. Amalan paling ampuh adalah sholawat. Nah, luar biasa di Sya'ban. Kemarin di bulan Rajab juga terjadi peristiwa. Nah, ini edukasi buat kita. Isra wal Mi'raj. Ini peristiwa luar biasa. Ada orang-orang yang gak percaya sama Isra wal Mi'raj. Ada orang-orang yang mengaku beragama Islam tapi gak percaya dengan Isra wal Mi'raj. Hati-hati. Hati-hati. Kalau kita yakin kepada Allah, harusnya yakin kepada Isra wal Mi'raj. Memang kalau secara logika, mengandalkan logika akal saja, peristiwa ini luar biasa. Karena dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jauhnya 1400 km. Dan Nabi SAW dikatakan dalam Al-Quran, Lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dalam satu malam. Bayangin, dalam satu malam Nabi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa diangkat langit demi langit, kembali lagi ke Masjidil Haram. Maka ketika itu Nabi cerita kepada orang-orang yang tadinya beriman kepada Allah, tiba-tiba banyak orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Iman mereka gak kuat, gak sepenuhnya yakin kepada Allah. Tapi ada satu sahabat Nabi yang baru mendengar dari sahabat yang lain, oh Rasul SAW mengatakan demikian, langsung percaya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, As-Siddiq ini gelar yang didapat oleh Sayyidina Abu Bakar dari peristiwa ini. Artinya yang membenarkan. Beliau ini orang yang pertama membenarkan. Maka kalau dalam ulama mengistilahkan namanya beliau Abu, itu artinya bapak-bapak. Bakar artinya pagi-pagi. As-Siddiq yang membenarkan. Artinya bapak-bapak yang pagi-paginya membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pasti udah pada tahu deh peristiwa itu. Udah pasti paham tentang sholat